selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi sama Bu Delina. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan Bu Delina menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, kita hari ini akan mempelajari materi Tri Permana anak-anak. Nah, di mana pengertian dari Tri Permana? Tri Permana itu anak-anak terdiri dari dua kata, yakni Tri dan Permana. Tri artinya 3, sedangkan Pramana artinya adalah kekuatan. Jadi Tri Permana itu artinya 3 kekuatan. Nah, di mana kita sekarang berlanjut ke dalam bagian-bagian dari Tri Permana. Nah, makhluk hidup yang diciptakan oleh Ida Sang Yang Widiwasa, anak-anak digolongkan menjadi 3 kelompok. Golongan yang pertama adalah kelompok Eka Pramana, golongan yang kedua adalah Dwi Pramana, dan yang ketiga adalah kelompok Tri Pramana, di mana dari kelompok Eka Pramana ini artinya makhluk hidup yang memiliki satu kekuatan, yakni Bayu. Bayu artinya adalah tenaga atau bertumbuh. Lalu yang kedua adalah kelompok Dwi Permana, di mana makhluk hidup yang memiliki 2 kekuatan, yakni Bayu dan Sabda. Bayu artinya tenaga atau tumbuh, sedangkan Sabda artinya suara. Dan yang ketiga, kelompok Tri Permana ini artinya di mana makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan, yakni Bayu, Sabda, dan Idap. Bayu artinya tenaga, Sabda artinya suara, dan Idap artinya pikiran. Nah, sekarang kita akan berlangsung ke dalam kelompok Eka Pramana. Nah, di mana kelompok Eka Pramana ini yang memiliki makhluk hidup yang memiliki satu kekuatan, yakni adalah Bayu, di mana contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, di mana Eka Pramana ini dapat digolongkan lagi anak-anak, ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama adalah Trana. Trana itu artinya adalah bangsa rumput, seperti gambar yang ada di samping. Lalu yang kedua adalah Lata. Lata adalah bangsa tumbuhan yang menjalar. Bu Delina memberikan contoh ini adalah tanaman dari kacang panjang. Lalu yang ketiga ada Taru. Taru adalah bangsa semak dan pepohonan, seperti gambar yang ada di samping. Lalu yang keempat ada Gulma, bangsa pohon yang bagian luarnya berkayu, namun bagian dalamnya berongga atau kosong. Itu seperti tumbuhan dari bambu anak-anak. Kalau dipotong pohon bambu itu, dalamnya itu lubang atau berongga. Lalu yang kelima adalah Janggama, adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lainnya. Contohnya adalah seperti pohon anggrek ini. Nah, yang kedua anak-anak kita akan lanjut ke dalam kelompok Dwi Permana, di mana kelompok Dwi Permana ini adalah makhluk hidup yang memiliki 2 kekuatan, yakni adalah Bayu dan Sabda. Bayu artinya tenaga atau bertumbuh, sedangkan Sabda artinya adalah suara. Di mana contohnya adalah hewan atau binatang. Nah, begitupun juga dengan Dwi Permana dapat digolongkan lagi anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah Swedaya, ada bangsa yang bersel satu. Bu Delna memberikan contoh seperti ada bakteri atau kuman. Lalu yang kedua adalah Andaya, itu bangsa binatang yang bertelur, baik yang hidupnya di darat maupun di laut. Contohnya adalah kura-kura. Dan yang ketiga adalah Jarayuda, di mana bangsa binatang yang menyusui baik pemakan rumput maupun daging, seperti babi, seperti monyet, kera, lalu ada anjing, juga ada kucing. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut Tri Permana, kelompok yang ketiga, di mana Tri Permana ini adalah makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan, yakni adalah Bayu, Sabda, dan Idap. Nah, tambahan dari Idap anak-anak. Idap itu artinya adalah pikiran, di mana makhluk hidup yang memiliki Tri Permana adalah manusia. Ya anak-anak ya, manusia kita sendiri. Kita adalah manusia yang memiliki kekuatan Tri Permana. Di mana anak-anak manusia diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai naramarga, di mana manusia yang memiliki pola pikir seperti manusia, namun salah satu bagian dari tubuhnya seperti binatang. Bu Delna memberikan contoh itu adalah sebagai Hanuman. Anak tahu ya Hanuman ya, siluman kera ya. Nah, yang kedua adalah Wamana, manusia yang posturnya lebih kecil. Maksudnya adalah anak-anak walaupun umurnya sudah tua, tetapi tubuhnya itu pendek. Nah, itu merupakan klasifikasinya dari Wamana.
Dan yang ketiga, jatma manusia adalah manusia yang sempurna, lengkap ya anak-anak ya, seperti manusia. Nah, lalu tipe manusia dibedakan berdasarkan sifat dan jenis kelaminnya. Nah, purusa, manusia yang bersifat dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, dia laki-laki tapi sifatnya seperti laki-laki gitu ya. Lalu yang kedua adalah pradana, manusia yang memiliki sifat dan berjenis kelamin perempuan. Seperti Bu Delina misalnya perempuan, di mana sifatnya Bu Delina atau jadi jenisnya itu rambutnya panjang, pakaiannya adalah pakaian perempuan, suaranya seperti perempuan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah manusia banci, di mana manusia yang berjenis kelamin laki-laki tetapi sifatnya seperti perempuan. Begitupun sebaliknya, seorang perempuan bersifat seperti laki-laki itu nggak boleh. Nah ya, jadilah manusia yang sejati. Kalau laki-laki bersikaplah seperti laki-laki. Kalau perempuan bersikaplah seperti perempuan. Nah itu anak-anak ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah ini Bu Dena sudah buatkan tabel di mana ada bagian-bagian tripermana, kekuatan yang dimiliki dan juga dari contohnya. Nah ini biar gampang nanti anak-anak belajar. Ada kelompok bagian-bagian tripermana yang pertama adalah eka pramana, di mana kekuatan yang dimiliki adalah bayu, sedangkan contohnya adalah kelompok tumbuhan. Yang kedua, bagian yang kedua adalah tripermana, kekuatan yang dimilikinya adalah sabda, bayu dan sabda. Contohnya adalah hewan. Lalu yang ketiga adalah tripermana, di mana yang kekuatan yang dimilikinya adalah bayu, sabda, dan idap. Contohnya adalah manusia itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, manusia itu adalah makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Kenapa anak-anak? Karena manusia itu memiliki akal dan pikiran, memiliki idap anak-anak. Itu tambahan poinnya. Selain itu juga anak-anak manusia juga memiliki yang namanya wiweka. Wiweka itu artinya adalah kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Itu anak-anak ya. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Bu Delina hari ini. Kita akan ketemu kembali di minggu depan. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Bu Delina jelaskan hari ini. Nah, akhir kata Bu Delina akan aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.